Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya 2012 konsep TPA tempat pemrosesan air di Indonesia itu sudah tidak diperkenankan kembali, tidak diperbolehkan dalam bentuk open dumping. Open dumping itu adalah tabung terbuka, open dumping. Jadi seperti ada yang di Kabupaten Brebes dan beberapa kabupaten lain sebagian besar di Indonesia, itu rata-rata sejak 2012 harus ditutup, termasuk kita Kabupaten Brebes. Tapi bagaimana mau ditutup? Wong memilih tempat TPA saja pasti diprotes oleh masyarakat. Tidak semua kepala desa mau desanya menjadi tempat TPA. Contoh Kaliurang. Berapa kali protes dari Kaliurang minta supaya TPA-nya dipindahkan. Pak, dipindahkan yang planet mana? Wong di Indonesia saja ditolak, di bumi saja ditolak. Tapi manusia menghasilkan sampah setiap hari. Butuh kesadaran Bapak Ibu untuk mengelola itu sampah, untuk mengelola. Jadi dalam menangani sampah itu sebenarnya ada di dalamnya itu adalah mengelola. Apabila tidak dikelola, maka sampah itu ya hanya menjadi barang tidak terpakai. Padahal sampah itu merupakan emas hitam. Sampah apabila dikelola, dia akan bernilai ekonomis tinggi. Nah, contohnya ya Mas Arif. Memang saya akui ada beberapa bank sampah ataupun TPS 3R yang nggak jalan karena salah operasional, salah manajemen. Maka kita datangkan Mas Arif yang sejak awal berdiri TPS 3R sejak tahun berapa Mas Arif? Sejak 2019 sampai sekarang tetap berjalan. Dan desa sekarang sudah tidak lagi membiayai secara langsung karena sudah mandiri. Nah, bagaimana itu bisa berproses? Nanti biar Mas Arif yang akan menyampaikan dan nanti kita sama-sama mendengarkan arahan dan sambutan Pak PJ Bupati yang disampaikan kepada Bapak Asisten kita untuk dilaksanakan oleh kita dalam menangani sampah berbasis masyarakat. Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mendapat tugas mulia dari Presiden Republik Indonesia, yaitu 12,6 juta hektar areal kawasan hutan yang kondisi real, kondisi existingnya saat ini adalah sudah beralih fungsi. Ada yang menjadi pemukiman desa karena faktor bencana alam akibat longsor direlokasi kemudian menggunakan kawasan hutan, dan hingga saat ini ada yang belum menerima sertifikat sebagai bukti kepemilikan dan alih fungsi dari kawasan hutan menjadi pemukiman. Dan juga tidak menutup kemungkinan berdasarkan kondisi real, mungkin dari zaman beliau Pak Asisten masih di Dinas Pekerjaan Umum, itu sudah berbentuk jalan. Betul tidak? Ada yang jalan nasional, ada yang dilalui jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan juga ada jalan desa. Nah, ini bagian dari 12,6 juta hektar yang akan dilepaskan dari kawasan hutan. Namanya penataan kawasan hutan. Nah, program ini program yang luar biasa dari Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu saya sampaikan kepada Pak Kades, nanti kita sama-sama mendata, Pak. Tugas kita oleh Presiden akan dibentuk tim terpadu yang nanti akan dipimpin oleh Pak Asisten. Kemudian dinas terkait, ada dinas LH, ada Dim Permades, ada BPU, ada Dim Perwaski, ada Bapelitbangda, dan dinas-dinas OPD lain, dinas pendidikan, dinas kesehatan, yang kawasan hutannya itu digunakan. Ada jalan, ada balai desa, ada tempat pemakaman umum desa, ada lapangan desa, ada puskesmas, ada pasar, ada jalan, ada pemukiman desa, dan mungkin juga ada yang dikelola oleh masyarakat menjadi areal pertanian. Betul? Jadi ini akan kita data, kita akan verifikasi, kita akan survei, dan kita akan mapping mana kawasan ini yang sudah
berubah fungsi menjadi kawasan yang tadi saya sebutkan. Ini akan menjadi, kita usulkan bagian dari 12,6 juta hektar yang akan diserahkan sertifikatnya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada kita. Apakah diserahkan pada pemerintah, apakah kepada masyarakat, apabila yang memanfaatkan itu adalah masyarakat, dan apakah itu nanti pemerintah desa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya aturkan terima kasih atas kehadirannya, dan mari kita sama-sama simak arahan dan sambutan dari Bapak Asisten mewakili Bapak PJ Bupati. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.